Ada yang join? Wow, oke. Kita bilang coba bagus semua buka IG. Coba buka IG-nya. Oke, di grup bilang IG, buka IG-nya. Buka IG semua ya sekarang. Cek. Masuk nggak suaranya? Tapi nggak tahu ya masuknya. Jelas nggak? Jelas? Oke, aman lah. Ada yang join, boleh di chat. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran suaranya. Oke. Udah semenit, apa kita mulai aja? Oke. Mulai ya? Hai halo Sobat Meles, ngobrol seru di Calling Meles. Bersama aku Safira. Hari ini kita akan berbincang dan belajar lebih lanjut tentang kesehatan jiwa pada remaja. Nah, di samping aku sudah ada Ibu Pri Cantik, dokter umum dan pemegang program kesehatan jiwa. Nah, dari beliau kita akan mengulik tentang kesehatan jiwa pada remaja itu apa sih sebetulnya. Nah, harapannya kalau misalnya Sobat Melas mendengarkan dengan baik, nanti Sobat Melas bisa belajar tentang gambaran, juga tentang kiat-kiat kesehatan jiwa gitu. Nah, jadi gini dok, Ya. sekarang itu kan banyak banget tontonan, entah itu series ataupun sinetron yang menunjukkan karakter remaja. Tetapi karakter tersebut itu memiliki masalah kesehatan jiwa atau masalah kesehatan mental itu. Nah, sejalan dengan hal itu, ternyata data dari BRIN tahun 2013 sampai 2023 terdapat 2.112 kasus bunuh diri dan 47% diantaranya itu terjadi pada remaja. Nah, yang aku tahu di wilayah Puskesmas Molongasih juga ada ya kasusnya ya dok ya. Oke, jadi dengan adanya podcast hari ini sekalian mengenalkan nih ke Sobat Molas, sebetulnya di Puskesmas Molongasih itu ada loh dan bisa melakukan konsultasi dan juga konseling tentang kesehatan jiwa. Nah, dari topik yang tadi kita omongin nih dok tentang kesehatan jiwa gitu. Sebetulnya apa sih kesehatan jiwa itu sendiri? Jadi, perkenal dulu ya kali. Boleh. Ya, halo Sobat Melas, perkenalkan aku Ainun Kolbi sebagai dokter umum sekaligus pemegang program kesehatan jiwa di Puskesmas Molongasih. Ya, tadi Teh Fira nanya kesehatan jiwa. Ya, Iya, kalau kesehatan jiwa sendiri ya, jadi seseorang itu dibilang dia sehat jiwanya itu kalau dia itu bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, dan dia akhirnya karena dia berkembang ya, jadi dia tuh mampu menyadari kemampuannya sendiri, terus dia bisa mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif dan juga bisa berkontribusi bagi komunitasnya. Jadi sehat jiwa itu ya, jadi nggak cuma fisiknya tapi juga secara mental, secara spiritual juga. Oke, jadi bisa berkembang secara fisik, mental, sosial juga gitu ya. Iya, Nah, kalau betul. misalnya perkembangan mental gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang dengan masalah kesehatan mental, apakah bisa disebut orang itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa atau gimana sih, Dok? Nah, kalau itu sendirinya sebenarnya kadang ada keluhan sedikit ya, misalnya aku susah tidur, kayak aku ODGJ deh, belum ya. Jadi nggak semua yang punya keluhan terkait kesehatan jiwa itu sudah pasti dia ODGJ. Jadi ada yang namanya itu TEFIR ODMK, jadi orang dengan dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi mungkin dia belum terdiagnosis ya, belum bisa didiagnosis sebagai gangguan jiwa, tapi dia udah memiliki gejala ya. Nah, itu tuh bukan ODGJ ya, namanya ODMK, dan itu mungkin bisa dengan sesi konseling dulu, psikoterapi, dan nggak harus selalu dengan obat gitu. Sedangkan kalau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu tuh dia sudah punya diagnosis gitu, jadi dia gejala-gejala yang dia alami itu sudah bisa dikategorikan sesuai kriteria diagnosis penyakit jiwa. Oke, menarik banget ya. Ternyata ada dua kategori, yaitu Iya. ODGJ dan ODMK. Betul. Nah, topik pembahasan kita ini kan masih dengan kesehatan jiwa, ya. Kalau misalnya nanti ada topik kesehatan yang tadi ODMK gitu ya, orang dengan masalah kesehatan jiwa, itu bisa jadi topik pembahasan selanjutnya nih. Bisa banget. Nah, hari ini kan kita fokus ke kesehatan jiwa remaja nih, Iya. Dok. Terus kenapa sih kok remaja tuh jadi sorotan utama di topik kita gitu? Jadi memang kalau masa remaja ya, seperti kita tahu, remaja itu kan peralihan dari masa anak-anak ke dewasa ya. Jadi mungkin jadi kayak mereka tuh punya
perubahan fisik yang tiba-tiba, nggak tiba-tiba juga sih, jadi drastis gitu ya. Jadi perubahan fisik yang tiba-tiba, tapi kadang secara mental mereka belum siap gitu. Jadi kadang mereka merasa, ini aku kenapa ya badanku gini, terus emosinya mungkin ya karena belum siap, mereka nggak punya pengetahuan tentang itu, atau mungkin lingkungannya juga kurang mendukung, jadi ada gangguan, mungkin emosinya kurang stabil gitu. Dan masa-masa remaja itu biasanya yang lebih didengar itu adalah teman-teman. Iya kan? Iya. Jadi memang unik ya, misalnya dia memang unik dan rentan terhadap masalah kesehatan jiwa. Oke, sebagai yang pernah remaja gitu, Dokter Aina juga pernah remaja. Saya setuju sih Dok, aku setuju banget sama yang tadi Dok Ai sampaikan, bahwa kalau misalnya usia remaja itu memang ada perubahan emosi yang tiba-tiba gitu ya, atau bisa bilang labil dan bingung mau nentuin kemana gitu ya. Nah, aku jadi kepo nih, sebetulnya masalah kesehatan jiwa apa aja sih yang rentan terjadi pada usia remaja gitu. Nah, sebelum kita ke tentang gangguan ya, ada fakta menarik nih, Tante. Jadi sebenarnya itu 50% gangguan jiwa itu tuh berawal sebelum dia usia 14 tahun. Wow, belia ya. Jadi sebenarnya tuh bisa kita cegah ya sampai dia menjadi gangguan jiwa. Jadi pentingnya mungkin nanti memang kita yang sudah kita lakukan adalah screening ke sekolah ya, salah satu cara kita untuk mencegah itu. Jadi kalau bisa dicegah nih biar nggak jadi gangguan jiwa. Nah, untuk masalah-masalah kesehatan jiwa sendiri ya, di remaja tuh banyak banget sih ya, karena mulai dari pertama masalah belajar ya, misal dia susah konsentrasi atau ya kesulitan untuk mengikuti pelajaran mungkin ya, bisa atau disleksia kan ada ya namanya. Disleksia itu dia ada masalah, mungkin dia bisa belajar tapi dengan metode tertentu gitu. Terus selain itu juga kekerasan. Nah, kekerasan ini bisa dialami mungkin di rumah ya, atau di sekolah juga ya sering, atau teman-teman bermain, kelompok teman bermain. Terus selain itu juga bullying. Nah, itu tuh ya banyak sih, maksudnya kasus-kasus gangguan jiwa itu yang berawal dari situ, dari bullying teman-temannya, baik secara verbal ya, nggak harus fisik ya, verbal aja tuh bisa bikin orang itu gangguan jiwa ya, karena dia sering-sering dikata-katain mungkin ya, atau mungkin secara verbal gitu, tanpa fisik pun dia juga bisa mengaruh banget ya. Terus selain itu juga rokok, pengaruh dari rokok, alkohol, karena mereka udah mulai coba-coba ya, biasanya sama nafsa, itu yang bahaya. Terus yang ketiga, selanjutnya ya, itu juga adiksi, kecanduan game online atau pornografi. Karena mungkin lihat HP terus ya, atau main game terus tanpa ada batasan waktu. Nah, itu bisa bikin kecanduan game. Terus juga ada masalah selain dari masalah-masalah itu, masalah gangguan emosi, perilaku, gangguan makan, bahkan cemas, depresi, dan yang ditakutkan adalah kalau sampai mereka itu bunuh diri. Jadi kompleks ya, banyak banget masalah. Banyak ternyata ya. Banyak banget ternyata teman-teman atau sobat Mulas. Nah, mulai dari masalah belajar sampai dengan cemas, depresi juga ternyata rentan terjadi pada remaja gitu. Nah, kalau misalnya cemas, depresi itu kan berarti udah tahap selanjutnya ya Dok ya? Iya, kalau jadi itu gejala awalnya kayak gimana sih Dok? Gejala awal, jadi kita bahas depresi dulu ya mungkin ya. Kalau depresi itu, kalau di kriteria diagnosa dia itu ada sebenarnya ada 3 gejala utama. Jadi yang pertama adalah anhedonia, jadi dia kurang minat atau kurang minat dan kegembiraan gitu ya. Jadi biasanya dia suka main futsal atau dia suka nyanyi, tiba-tiba dia kayak males, nggak mau gitu. Terus bisa juga gampang capek, anenergia ya, jadi kayak merasa badannya tuh capek, gampang capek, lemes. Dan yang terakhir itu afek depresi, jadi mungkin dia murung ya, jadi sedih terus-terusan, mukanya tuh murung atau nangis, bahkan ya nangis terus-terusan, itu juga termasuk suatu gejalanya. Nah, selain yang 3 gejala utama tadi, itu tuh ada gejala tambahan, misal susah tidur atau malah banyak tidur. Jadi jangan banyak tidur juga nggak boleh ya, jadi harus cukup tidur, jangan terlalu dikit, jangan terlalu banyak juga. Terus kurang percaya diri ya, dan susah berkonsentrasi biasanya. Terus juga mungkin bisa jadi banyak bicara atau mungkin malah lebih lambat bicaranya karena mungkin nggak fokus gitu ya, kurang konsentrasi itu tadi. Terus merasa resah, gelisah ya. Terus juga ada kadang dia ngerasa sakit di bagian tubuh tertentu, tapi padahal secara medis itu dibuktikan dia nggak ada penyakit gitu. Misalnya dia sakit kepala terus-terusan atau misal sakit dada atau apa ya, itu bisa salah satu gejalanya. Terus juga mungkin karena tadi makannya
bisa lebih banyak atau malah nggak makan ya. Jadi berat badannya mungkin bisa naik secara drastis atau turun secara drastis. Oke. Gitu. Itu untuk yang depresi ya tadi. Nah, sedangkan untuk yang cemas, jadi cemas itu adalah kayak ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu hal. Sebenarnya kita tuh butuh sih rasa cemas ya. Kan kalau kita nggak cemas kita nggak waspada kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya dia berlebihan itu bahaya kan, bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi dia tuh kayak merasa takut, terus nggak mau, kadang takut mau nyapa orang itu kayak takut tadi aku bisa balik nggak ya, atau takut salah gitu ya. Takut salah kayak gitu. Terus dia juga percaya dirinya rendah. Terus kadang nggak mau kontak mata, ngomong itu karena nggak pede ya. Jadi kayak nggak mau kontak mata langsung. Jadi terus sekarang berdebar ya, jantungnya tuh sering berdebar, kayak tangannya dingin, atau kadang tremor ya, atau sesak, biasanya sesak napas juga bisa. Kalau misalnya dia emang kayak serangan panik, itu bisa. Iya. Ternyata kalau tadi dok Ai nyampein gejalanya gitu, banyak ternyata ya gejalanya. Tapi kalau misalnya gejala-gejala yang tadi dok Ai sebut ini gitu, ada beberapa gejala yang kok kita dekat ya dengan gejala itu gitu kan. Apakah gitu kan, kalau misalnya kita ngerasa kok aku jadi banyak tidur ya, atau enggak kok aku jadi susah tidur ya gitu, apakah kita bisa mendiagnosa diri sendiri bahwa kita kayaknya cemas deh, atau misalnya pada saat kita mau nyapa orang tiba-tiba kayak malu nyapa orang, takut gak disapa balik gitu. Nah, apakah bisa kita mengatakan bahwa kita tuh ternyata punya gangguan cemas nih gitu? Apakah bisa dok kayak gitu? Nah, ini yang lagi musim ya biasanya. Jadi namanya itu kan self diagnose. Oh iya, self diagnosis kayak, itu. Ini kayaknya aku bipolar deh kayak gitu. Tiba kok mood aku naik turun kayak aku bipolar. Nah, itu nggak boleh ya sebenarnya, karena untuk menentukan dia itu cemas, depresi atau gangguan jiwa lain itu harus berdasarkan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu dilakukan oleh profesional ya, sama mungkin dokter, sama psikiater ya, psikolog atau. Jadi nggak boleh kita asal menentukan, atau misalnya teman kita nih ya, misalnya ada teman kamu kayaknya depresi deh kita, itu nggak boleh ya. Jadi jadi tetap harus melalui pemeriksaan tertentu, dan itu harus kalau misalnya ada kayak gitu boleh datang langsung ya, mungkin mau ke puskesmas dulu boleh, atau mungkin ada langsung ke psikolog atau ke psikiater juga boleh gitu. Jadi harus dengan tenaga profesional ya. Jadi pesannya Sobat Melas, jangan self diagnosis atau jangan mendiagnosa diri sendiri. Nah, jadi lebih baik sarannya itu adalah konsultasi ke profesional. Oke. Kalau konsultasi itu dok sebetulnya langkah pencegahan atau justru langkah untuk pengobatan? Kalau untuk datang konsultasi gitu, datang konseling gitu. Ya. Ya bisa dua-duanya juga ya. Jadi karena kan nggak semua yang konsultasi itu ODGJ ya, dengan orang dengan gangguan jiwa. Bisa aja mungkin dia masih ada gejala-gejala awal nih, jadi orang dengan masalah kesehatan jiwa. Siapa tahu nanti dia dengan konsultasi dia bisa membaik gitu ya kondisi-kondisi yang dia alami. Jadi bisa mencegah ke arah gangguan jiwa dan bisa mengobati masalah kesehatan jiwanya. Oke, jadi ternyata konsultasi itu bisa dua-duanya ya, bisa salah satu langkah untuk mencegah, juga bisa untuk mengobati gitu. Nah, kalau misalnya di kita dok, di kita itu kan ada nih konseling untuk kesehatan jiwa. Nah, nanti jadwalnya akan kita lampirkan di postingan. Terus juga yang nanti akan berkonsultasi pasti bertemu dengan Dokter Ainun gitu. Jadi teman-teman Sobat Melas, kalau misalnya ngerasa ada yang dirasa gitu ya, entah itu mulai kurang pede atau misalnya ngerasa kok ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, dalam tubuhnya gitu ya, kita tiba-tiba merasa panik atau cemas gitu. Nah, bisa banget konsultasi di Puskesmas Molong Asih. Kita menerima konsultasi itu, dan kita juga menerima konseling untuk kesehatan jiwa gitu. Bukan hanya remaja ya dok ya, kalau misalnya ngerasa kayak ada orang tuanya atau keluarganya yang kok agak aneh ya gitu, mulai jadi jarang keluar kamar atau sebagainya gitu, bisa banget kita konsulkan ke sini gitu. Nanti bertemu dengan Dokter Ainun. Teman-teman lain juga bisa sih. Aduh. Banyak lah di sini ya. Banyak, nggak cuma saya sih, kan ada dokter yang lain ya, mungkin ada perawat juga bisa. Oke, jadi sebetulnya konsultasi itu untuk di puskesmas itu bisa bertemu dengan dokter umum. Dengan dokter umum. Ya, oke. Nah, kali ini kita udah ngebahas tadi banyak banget tentang kesehatan jiwa itu apa, terus juga tentang gejalanya itu gimana, bahkan macam-macam itu ternyata banyak banget. Ya, banyak banget. Terus kesehatan jiwa itu kan ternyata bisa berkembang ya, secara fisik, secara mental, secara sosial. Nah,
kalau misalnya kita ngerasa sakit badan pun kita boleh loh, kita akan datang ke puskesmas, datang ke klinik, datang ke fasilitas kesehatan tanpa rasa malu. Jadi kita ya datang aja untuk berobat gitu. Nah, begitupun dengan kesehatan mental ya dok ya. Begitupun dengan kesehatan jiwa, kalau dirasa ada yang dikeluhkan bisa datang langsung gitu. Jadi jangan jadi tabu ya dok ya. Iya, jadi mungkin stigma di masyarakat ya kalau misalnya ada ini apa sih bilangnya gila gitu ya, padahal kan udah nggak boleh ya, istilah gila itu udah nggak boleh. Jadi kita nyebutnya orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kesehatan jiwa gitu. Jadi berobat aja kalau misalnya memang ada keluhan, atau bisa konseling dulu gitu untuk menentukan mungkin saya harus kemana nih, mungkin apa harus ke psikiater atau mungkin nggak perlu, masih ringan gitu. Oke. Jadi jangan dijadikan kesehatan jiwa itu sebagai pembahasan yang tabu ya. Nah, ada pertanyaan dari Giant MTkin. Oke. Halo Kak Giant. Nah, ada yang nanya dok, katanya mau bertanya dong dok, kalau ngomong di depan umum suka tremor, normal apa enggak sih dok? Nah, kalau suka tremor itu mungkin gugup ya, biasanya karena gugup. Nah, itu tuh kalau misal dia tremornya mungkin ada pencetus ya, karena mungkin ngomong di depan orang banyak gitu. Ya mungkin memang ada sesuatu yang perlu dilatih mungkin menghilangkan tremor itu gitu. Kalau cemas itu tuh tremornya tuh bukan yang itu ya. Jadi dia tuh kayak tiba-tiba tremor atau misal ada sesuatu yang terus-terusan tremornya. Kalau yang berbicara di depan umum mungkin ya karena ketakutan yang berlebihan berbicara di depan umum. Nah, bisa itu. Dan itu ya belum tentu itu gangguan jiwa gitu, karena kan harus pemeriksaan dulu gitu. Jadi ya normal aja ya kalau memang dia ada sesuatu yang mencetuskan dan mungkin dia yang belum terbiasa untuk itu, mungkin normal aja. Tapi dengan berlatih, dengan mungkin bisa hilang si tremor. Bisa, pasti bisa. Jadi kalau misalnya ngomong depan umum terus tremor itu tidak termasuk ke gangguan yang cemas tadi ya dok ya? Nah, harus diperiksa lebih lanjut dulu gitu ya. Jadi belum tentu sebenarnya. Jadi harus digali lebih lanjut dulu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya mulai tremor depan umum gitu, kita bisa lagi tuh dilatih gimana caranya enak, nyaman untuk berbicara depan umum gitu. Nah, teman-teman sobat Melas, pembahasannya sudah sangat panjang sekali ya. Terus juga tadi Dr. Ainun informasinya sangat luar biasa. Terima kasih Dok Ai. Semoga nanti teman-teman juga banyak yang tertarik nih untuk konsultasi di Puskesmas Lawang Asih. Kok jadi promo gini ya Dok ya? Enggak, teman-teman sobat Melas. Jadi kita itu lagi-lagi kita mengenalkan ke masyarakat sobat Melas bahwa di Puskesmas itu menerima konsultasi dan konseling. Gitu aja mungkin dari kita. Terima kasih. See you sobat Melas, dan jangan lupa jangan self diagnosis. Betul? Betul. See you.